Sesungguhnya orang kafir itu najis, dan sampai kapanpun orang kafir itu tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan orang-orang beriman. Qul ya ayyuhal kafirun, sampai kiamat. Ini suruh keras, termasuk kepada orang yang tidak sholat. Tiada beriman, orang yang tidak sholat itu disebut kafir. Nggak ada alasan apapun orang yang berani meninggalkan sholat sudah termasuk golongan kafir. Najis. Jadi suaminya nggak sholat, najis. Istrinya nggak sholat, dikumpulin, kamu kumpul sama anjing. Kalau hakikatnya nanti bukan anjing, tapi nanti kamu akan berpeluk dengan batang api neraka yang langsung ditunjukkan nanti di jahanam. Ini suaminya, ini istrinya. Ini yang disuruh tegas. Tapi sebaliknya, berkasih sayang di antara sesama mereka. Siapa? Orang yang beriman. Saling memaafkan, saling menolong, saling berjalan, saling searah, saling mengingatkan, saling nasihat menasihati. Ini sama-sama. Begitulah Rasulullah mencintai orang yang beriman itu dengan kasih sayangnya yang melebihi dari keluarganya sendiri. Cintanya kepada umatnya. Siapa mereka yang bersama-sama itu? Orang yang selalu engkau lihat, mereka yang selalu rukuk bersama-sama dan sujud bersama-sama, yang mana tujuannya untuk mencari daripada ridhonya Allah. Yang tidak melakukan rukuk dan sujud, kenapa kita bergaul? Dalam bisnis dunia, silakan, gak masalah. Terbatas di situ saja, bukan lanjut. Kalau lanjut berarti setuju. Kalau setuju berarti sama. Jadi terbatas pada hukum-hukum yang mana saat itu berlaku. Jual beli transaksi saat itu, di kantor saat itu. Sesudah tidak ada lanjut. Lanjut berarti bonus. Bonus berarti kafir. Ini kalau dilihat dari ayat ini, ketegasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak percaya silakan. Mau marah, marah yang bikin Quran. Jangan marah sama saya nyampaikan. Dan saya harus tegas. Dimana ayatnya harus ada memiliki ketegasan. Dan pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujudnya. Akhirnya mereka sujud dilamain. Ya, biasa
2 menit, 5 menit, 5 menit setengah jam, lama-lama sujudnya 1 jam. Kuat ya sujud 1 jam. Sujud terakhir itu kuat 1 jam. Tapi ada yang sujud dilamain, tidur. Kemudian dia niatnya supaya hitam, mulai lagi. Dia tidak sengaja sujudnya itu lama karena ingin jarak yang dekat dengan Allah. Kalau kau ingin cepat dekat dengan Allah, dekatlah itu, tempuhlah dengan sujud. Dekatmu itu akan kamu rasakan ketika sujud, bukan berdiri, bukan rukuk. Lamakanlah sujud, maka ada doa sujud yang lama-lama itu. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Sedangkan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil bagi tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang-orang menanam menjadi takjub, menjadikan orang-orang yang tiada beriman itu marah kepadanya. Karenanya biar kamu tuh kiri, biar kamu tuh gabung, biar kamu tuh ya dihina, dulu kamu dijauhkan, tapi karena banyak sujudnya sama Allah, maka semua jadi bingung ketika dia jadi besar. Siapa yang besarkan? Tanaman sujud. Yang gak pernah sujud, yang berlari kanan kiri, akhirnya terbakar, itulah rumput ilalang. Langsung menjulang tinggi, tanpa disadari tidak berguna, semuanya menjadi rusak. Tinggal bekas yang tidak berkah. Itulah ahli dunia, adalah rumput ilalang. Ahli ilmu adalah orang yang menanam padi, pasti akan dapat rumput. Yang menanam rumput tidak mungkin dapat padi. Sehingga orang yang dulu merendahkan, orang yang kafir menjadi marah kepada dia. Ini tidak, ini pabrik dari orang kafir. Ya, kemudian dipinjami orang kafir. Dia tahu orang yang beriman tadi nggak ngerti, bodoh, nggak bisa bayar utang, dirampas. Akhirnya keluar menjadi orang yang sangat iman. Mestinya pabriknya orang kafir itu yang kamu beli. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia bersungguh-sungguh untuk menanam, akhiratnya pasti dapat bunganya. Sampai menanam dunia, mustahil dapat akhirat, tapi banyak dapat hukumannya. Itu bedanya. Kenapa Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman? Sekali lagi, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan tidak ada mengatakan Allah menjanjikan kepada orang kafir. Tidak. Allah menjanjikan kepada orang beriman. Sekali lagi, dan Allah akan mengancam pada orang kafir. Ini beda. Mengancam dengan menjanjikan.
di antara mereka yang beriman, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi nggak ada, kamu berbuat ini pahalanya kecil. Apa yang dibalas oleh Allah itu pahalanya besar. Dan tidak ada satupun bisnis yang bisa memberikan keuntungan itu 1000%, nggak ada. Ada satu bisnis ngasih keuntungan 100%, ternyata dia investor bodoh, penipu. Tapi kalau Allah menjanjikan pahala yang besar, 1.000 rupiah yang ditanamkan mendapatkan 10.000, berarti 1000%. Bagaimana kalau dia betul-betul itu saham yang jangka panjang, kasih tempo berapa umur padi kita tanam? Umur padi kita tanam berapa? 4 bulan? 5 bulan? 4 bulan kau menanam benih padi itu, 1 benih, 4 bulan bisa kau tunen. Kau mendapatkan satu benih 7 tangkai. 1 tangkai 100 biji. Dalam tempo 4 bulan perumpamanya padi dikembalikan 700 kali lipat. Berarti 700.000%. Bukan 1000%, 700.000%. Ada orang yang dagang dibalas oleh Allah atau manusia yang kaya raya bagaimanapun tidak akan, tetapi manusia banyak dan banyak tidak percaya hal itu sudah dianggap kafir. Tidak percaya Quran itu kafir. Tidak percaya hadis ucapan Nabi jelas itu pertama membantah, yang kedua kafir. Tidak menjalankan satu perintah atau membantah, membangkang, itu sudah dianggap seperti halnya memberi peringatan atau tidak akan memberi peringatan, itu sama, dia tidak akan mendengar, itu orang kafir. Itulah keutamaannya. Kalau kita sudah mengetahui tentang dirinya, dan kamu jangan terlengah apa yang kamu baca. Kita menyebut la ilaha illallah, hati selain Allah, maka ilah yang harusnya Allah itu berubah. Kalau kita pada waktu kita pikir, kita konsentrasi kepada anak. La ilaha illa Allah. Ketika kita zikir lagi bermasalah dengan istri atau suami, maka yang kelihatan itu azwaj, suami atau istri, bukan Allah. Sekali lagi, apapun yang disebut nama Allah tidak ada sifat, tidak ada asma, tidak ada perbuatan, berarti Allah yang mana? Ini butuh riyadhah. Tidak cukup 3 tahun, tidak cukup 7 tahun, sampai betul-betul merasakan kehadiran Allah.
Ketika kita kena masalah di kantor atau apa saja yang berhubungan yang sangat menekan pikiran dan hati kita berpikir lagi, la ilaha illa tijarah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain pekerjaan. Kenapa Allah jadi pekerjaan? Kenapa Allah jadi masalah? Itu hebatnya iblis mal'un lanatullah untuk memindahkan channel. Nah, bisa juga Busari. La ilaha illa Busari punya ketok. Syirik. Halus atau tidak? Memandang boleh, tapi nyebut Allah tidak diserupakan apapun, tidak diserupakan dengan segala sekutu apapun. Allah tidak diserupakan dengan apapun. Ini syirik khafi yang tersembunyi, yang iblis akan mengarahkan hatimu selain Allah. Gagal kamu. Ini namanya zikir gagal. Tepuk tangan iblis. Mudah diucapkan, sulit untuk diterjemahkan, sulit untuk dipahami, sulit untuk dilaksanakan, sulit untuk betul-betul menuju jalannya. La ilaha illallah. Kalau itu betul-betul hijil hasini, menjamil balaya, menjamil syaitan, membentengi dari semua, dari setan, dari segala bala, satu kali la ilaha illallah hijil hasin, menjamil balaya. La ilaha illallah minal hisnil hasin menjamil syayatin. Semua setan terbakar habis. Satu kali kalimat tauhid la ilaha illallah. 1000 kalimat tauhid, 10.000 kalimat tauhid selain Allah, berarti untuk formula yang menuntut ilmu, untuk yang sudah berpikir, untuk orang sudah mengamalkan, harus paham betul dari awal bagaimana adab akhlak membaca la ilaha illallah. Ketika muncul yang selain Allah, katakan a'udzu billahi alim minasyaitonir rajim, baru baca lagi la ilaha illallah. Semakin kamu baca, semakin jelas dia nampak di kelopak matamu apa yang bisa menghanyutkan kamu. Bayangkan lembutnya iblis untuk agar kamu disisihkan lebih jauh, yaitulah orang yang bertambah amal, bertambah ibadah, bertambah zikir, tetapi makin tersesat dan jauh dari Allah. Mending satu kali kamu gak ingat la ilaha illallah, gak ingat sampai sampai ngantuk-ngantuk. Lah biar gak karuan, artinya sudah buyar bacaanmu, pasti tujuannya selain Allah. Maka untuk mendapatkan satu zikir yang tepat atau yang mutlak atau yang bisa disetujui, maka pertama kita harus latihan, namanya riyadhah. Saya baca ini riyadhah. Niscaya kalau katakan kami riyadhah, iblis gak ganggu pikiran dia. Karena kamu dianggap wah latihan aja nanti aja. Kalau sudah main tak sikat gitu kan. Kalau latihan, nah, latihan. Jadi niatnya aku latihan. Bisa 1000 atau enggak, 2000 atau 3000. Penting zikir. Gak sampai gak zikir, kita zikir. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kita latihan ini,
berusaha muraqabah, mendekat. Milatan, bahwa saya pikir ini sudah mulai proses mendekat. Ini yang kedua, tahapan kedua. Kemudian yang ketiga, bisa muhasabah. Kira-kira amalku tadi ini kemarin dengan sekarang ini banyak mana? Kalau tetap saja berarti saya masih bisa menjaga. Tapi kalau saya berkurang berarti saya rugi. Padahal tujuan saya untuk mendekat. Kata-kata mendekat tadi muraqabah berarti saya harus menambah. Kecepatan 20, 30 atau 40 saya berusaha untuk 60. Kalau bisa 60 saya lebih cepat 70. Kalau bisa jalan cepi tol 120 agar kami lebih cepat sampai. Ini muhasabah. Jadi menghitungnya perhitungan waktu. Ya, saya bisa 100, besok 120, pokoknya maksimal saya 500. Kemudian mujahadah. Mujahadah beribadah di jalan Allah itu melawan nafsu. Mujahadah, jihad. Mujahadah. Nah, mujahadah ini diartikan menambahi binawafil, artinya menambah-nambah sunnah-sunnah. Apa itu? Tahajud. Tahajud ini termasuk dari bahasa mujahadah, artinya tahajud. Jadi kalau kita mau tahu apa mujahadah, yaitu orang tahajud yang bisa melawan hawa nafsu. Jadi terus menerus dia bisa bermujahadah. Ini setelah muhasabah. Kelima, al-mujtahidin. Al-mujtahidin bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan mujahidin, al-mujtahidin. Mujahidin orang yang giat di jalan Allah. Al-mujtahidin bersungguh-sungguh. Jadi menjaga stamina, tahajud dijaga, wirid tadi dijaga, semua dijaga, waktunya jangan sampai kurang, dijaga terus. Wirid kafir, tidak boleh kendor. Terus ditambah berarti volume naik, ditambah lagi kecepatan naik, sehingga lebih cepat sampainya daripada orang yang mengurangi, berarti lambat. Lambat inilah yang sebenarnya bukan dari Allah melambatkan, tapi manusia sendiri melambatkan prosesnya yang sudah dikasih jalan. Apalagi jalan tidak ada petunjuknya. Jalan sudah jelas, jurusan jelas, tujuan jelas, tapi mereka menawar, bahkan terganggu lagi. Yang harusnya dia berjalan terganggu lagi, ada selingan-selingan. Ibarat orang berpergian Surabaya Jakarta, mampir ke Jogja 2 hari, cari belanja dulu, cari souvenir dulu, cari kemana-mana dulu, yang harusnya sampai 2 hari dia menghibur dirinya. Yang tidak komitmen dengan Allah sehingga melepaskan waktu yang harusnya sampai ditunda 2 hari. Sekali lagi, menunda 1 hari berarti menunda 1000 tahun alam arwah. 1 hari.
Kalau 1 jam berapa yang kemarin saya sebutkan? 29 tahun atau 69 tahun? 1 jam. Kalau bagi 1000 kali, bagi 360, bagi 24. 1000 kali 360 bagi 24. Berapa per jam? 2 hari 2000 tahun. Kita menunda yang demikian itu karena kita tidak tahu kerugiannya. Kalau manusia tidak tahu kerugiannya, berarti belum kenal yang nomor 3 tadi, muhasabah. Dia hanya bisa berpikir. Yang mana pikirnya hanya batas riadoh latihan saja. Ditinggal nggak masalah, dijalankan itu ya nggak masalah, rugi nggak masalah, untung nggak masalah, rugi yang banyak. Maka kerugian-kerugian yang dilakukan manusia ini bagi mereka nggak masalah. Inilah amal yang disiasakan oleh Allah Ta'ala. Namanya riadoh. Nah, riadoh itu cukup latihan, seperti olahraga. Begitu olahraga, sebetulnya saya keringat sudah selesai. Nah, sama bisa jadi olahraga rohani itu yang penting saya ngaji datang, yang penting saya ngaji, itu olahraga rohani, yang olahraga. Tapi nggak ada keuntungannya. Duduk kita 1 jam sampai jam 2 atau jam 4 sampai jam 10. Ternyata dia rohaninya olahraga, bukan satu bentuk keuntungan. Ini yang nggak bisa disadari oleh orang-orang yang belum paham. Tapi ngomong saya paham, padahal dia nggak paham betul apa yang dilakukan, ternyata olahraga. Nggak mengerti keuntungannya. Kalau muhasabah, saya harus untung. Bagaimana saya ngaji nggak untung? Kalau saya nggak datang, ruginya bagaimana saya? Nah itu. Kalau mereka, saya nggak datang nggak rugi, nggak masalah. Karena datangnya pun dia nggak dapat untung kok. Dia nggak datang ya nggak rugi. Biasa. Olahraga. Ya ngelakuin ibadah dan olahraga. Kalau nggak ya istirahat. Ini rohaninya. Nggak ngerti muhasabah. Padahal nilainya besar. Tapi karena nggak tahu nilainya, jadi rugi. Nah rugi juga nggak tahu dia dan merasa aman. Yang penting saya ngaji. Olahraga, dapat apa?